Kenapa Abi itu begitu aja stuck hanya ngikut omongan-omongan orang? Dia nggak punya pendirian seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Di kesempatan ini Tama suguhkan video Sarah Ayu Ibrahim, istri dari Saifuddin Ibrahim, dia beberkan secara belak-belakan alasan kepulangannya ke Indonesia. Ternyata Sarah Ayu mengatakan untuk apa takut bila tidak bersalah, tetapi Saifuddin tidak pulang karena takut. Sarah Ayu menuturkan Saifuddin tidak punya pendirian, selalu mengikuti apa kata orang, makanya jadi penakut. Kepulangan Sarah Ayu, karena bantuan pihak kedutaan Indonesia, tapi bila mendengar tuduhan Saifuddin pemerintah Indonesia tidak adil, ternyata polisi sangat menghargai Sarah Ayu. Jadi tuduhan Saifuddin semuanya dusta, karena bila hukum tidak adil kepada minoritas mungkin Sarah Ayu tidak akan dibantu dan diperlakukan adil. Sekarang kita semua tahu bahwa Saifuddin hanya pemecah belah kerukunan umat beragama. Baik sahabat Tama, mari kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Nanti bunda balik itu satu untuk anak-anak. Ya iyalah. Ya, karena anak-anak kan ketika anak-anak masih balita juga. Iya. Ya. Dan karena anak-anak itu di Indonesia tetap ya namanya anak-anak masih balita dan ada 3 anak. Yang jelas butuhlah ya kasih sayang ibunya. Iya dong, dan anak-anakku tuh kan masih kecil, yang makan harus disuapin ini. Kalau Abi kan udah gede, mandi bisa mandi sendiri. Yang anak kan masih harus dimandiin. Jadi seharusnya netizen penonton fans Abi tuh harus bisa dong. Oh, yang mana yang harus dipentingin dulu, didahuluin dulu. Aku udah buktiin selama Abi di penjara kasus pertama, aku dampingi dari vonis 4 jadi 2. Nah, waktu vonis 4 nih, semua orang larang aku untuk naik banding, Bang. Ya enggak? Semua orang bilang aku jangan naik banding, kasus ini sensitif. Tapi kan aku berdoa, aku punya jawaban lain. Aku hidup tuh bukan dengar omongan orang, pendapat orang. Makanya aku beda dari muhtadin lain. Karena aku bukan dengar ikut dari komentar-komentar orang. Kenapa Abi itu begitu aja stuck hanya ngikut omongan-omongan orang? Dia nggak punya pendirian seperti saya. Dengan aku pulang, aku juga tanya Tuhan kok. Bukan aku main sekarang pulang-pulang. Udah aku pikirkan selama di Amerika. Dampak sekalipun kejadian kali ini viral nih, aku sudah pikirkan bakal terjadi seperti ini, Bang. Makanya aku kan nggak mau respon langsung. Orang waktu kejadian itu lagi rame-ramenya itu status Abi, Deborah telepon saya, "Ibu tuh hapus." Kenapa? Sebenarnya Facebook Abi tuh connect ke HP saya. Kalau aku tahu Abi nulis status itu, bisa ku hapus. Kenapa aku biarin? Ku bilang kayak Deborah, udah biarin aja, kataku kayak, "Ibu tolong hapus, ibu tolong hapus." Dia nangis. Ku bilang, udah biarin aja. Kenapa saya biarin aja netizen? Di sini aku mau lihat, ngetes orang juga. Oh, berarti nih yang ngateku di belakangku. Aku kan cek yang inbox Abi semua. Aku tahu. Nih, jadi ku lihat di mana orang yang menghargai aku bukan embel-embel nama Saifuddin Ibrahim. Aku tuh bisa pantau, Bang, Facebook Abi bisa connect. Berarti orang yang inbox Abi pun bunda tahu ya? Udah tahu semua. Jadi nama-nama orang yang ngateku tuh aku udah tahu. Pas Abi ini nulis kayak gitu, aku mah biasa aja. Maka aku nggak, orang bilang, "Bu Ayu buat ini klarifikasi." Ngapain buat klarifikasi? Aku nggak tergiur terpancing di orang, dipanas-panasin orang. Karena di sini proses Tuhan penguasaan diri. Aku serang balik Abi nggak? Aku nggak mau serang balik Abi, ngapain? Kalau aku jahat hati netizen, sekarang pun ku telepon Abi tuh bisa didepak dari Amerika. Kalau ku nak jahat hati sebagai istri, tapi aku nggak mau jahat hati. Aku pulang ini ditolong oleh kedutaan Indonesia karena pasporku disimpan Abi. Disimpan paspor biar jangan pulang. Jangan pulang. Nanti tanpa izin Abi dong. Iya, saya memang pulang tanpa izin Abi, tapi yang membuat saya pulang ada 3 anak saya yang menarik saya untuk pulang. Nah, saya diinterogasi sama pihak kedutaan Indonesia. Pihak kedutaan Indonesia aja tersentuh dengar bahwaku punya 3 anak di Indonesia. Ku diinterogasi segala macam. Abang tahu nggak kesimpulan dia bilang apa? Ibu nih orang baik, cuma suami ibu aja yang gila gitu. Sebenarnya aku nak mau ketawa.
Tapi aku diam aja. Pihak kedutaan Indonesia bilang suami ibu tuh ngerosak bangsa Indonesia. Aku diam aja. Aku cuma ngomong gini, Pak, aku tahu suamiku salah. Aku nggak apa-apa ya. Aku yang dipenjara. Aku yang gantiin dia. Dia bilang, ngapain ibu? Ibu nggak salah. Gitu dia gini. Saking ku mau berkorban untuk Abi netizen. Ku bilang ke kedutaan Indonesia, Pak, biar aja ku yang nanggung ya. Aku sudah bilang ke Bu Deborah, Bu, kalau ku di penjara sekalipun, ibu anterin ku makan ya. Ibu Deborah udah tahu makanan kesukaanku apa. Aku tahu kenapa Abi nggak mau pulang. Ku nggak apa-apa, ku gantiin Abi di penjara. Aku udah bilang ke pihak kedutaan Indonesia, aku sudah bilang ke Barreskrim, kalau tangkap ku aja. Ku nggak apa-apa gantiin Abi. Kenapa? Ku kan ngerasa di dunia udah puas. Ku juga udah pikir gini, ku udah ngerasa udah menikmati juga sih. Emang ku ngerasa Abi juga salah. Memang Tuhan nyuruh kita menginjilin orang, tapi dengan cara bukan seperti ini. Aku juga sebagai istri bukan bertentangan, tapi lebih memikirkan masa depan. Kalau gini kan kalian nyuruh Abi semangat-semangat, kalian nggak mikirkan masa depan anak saya 3 bagaimana? Dengan keadaan kayak gini mereka terguncang dong. Sebentar di rumah orang lain, sebentar di rumah orang lain. Terkejut, mana orang tuaku? Jadi saya berharap, minta ke netizen, kalian jangan mengganggu proses Tuhan ini. Jangan kalian dipakai setan untuk merusak proses Tuhan. Jadi memang inilah ya yang harus dijalanin, dihadapin ya Bu ya. Iya. Tapi kan pasti netizen ini pada penasaran nih. Paspor kan dipegang sama Pak Saifuddin ya. Terus Bunda gimana bisa sampai pulang ke Indonesia walaupun ditolong kedutaan itu? Gitu loh. Ya saya kan diinterogasi. Akhirnya saya cerita dong keadaan anak saya. Dia sampai ngucap istighfar, astagfirullahaladzim. Saking kesiannya, anak-anak yang masih kecil. Aku malah justru bingung, kok orang Kristen, orang kita sendiri gak ada mikir segitunya. Kalian nyuruh Abi jangan pulang. Kalian gak mikir 3 anak saya. Saya sudah kehilangan waktu sama mereka. Padahal anak-anak tuh kan masa-masa gitu, masa pertumbuhan yang harus didampingi orang tua. Kalian gak mikirkan segitunya. Abi, kalian suruh semangat. Abi, bongkar. Kalian gak mikir. Bongkar. Yang kena kasus yang dicari-cari polisi kan saya, bukan kalian. Kalian enak bikin Abi semangat, bongkar. Yang diinterogasi saya. Endingnya Bu, waktu itu kan perjalanan dari Amerika ke Indonesia itu nggak gampang ya Bu ya? Nggak gampang, saya lewati itu. Rasa otak saya itu tertekan ya. Karena orang banyak ngomongin, ayo nanti kamu disandera, ini itu. Ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Aku ingat kasus ini, Yakub ke Esau. Oh ya. Kan Yakub kan ketakutan ketemu Esau kan. Tapi setelah ketemu Esau kan ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Nah itu kalian tuh suka iman kayak gitu. Buktinya saya biasa, nggak disandra, nggak seperti yang dibayangkan orang. Lihat aku nyaman. Aku diinterogasi sama pihak kepolisian aja tahu bahwa aku nih orang baik. Berarti waktu itu langsung ada ya Bu ya polisi di airport ya Bu ya? Ya iyalah, langsung saya ditungguin. Ya saya menjalani kewajiban, tapi yang saya lucunya apalah? Saya mendarat nih sampai Indonesia. Saya ngerasa nginjak keluar dari pesawat tuh, ngeliat Indonesia, saya kira saya nggak bisa injak Indonesia lagi. Perasaan saya tuh macam bengong, percaya atau enggak. Aduh, tapi saya udah seneng injak Indonesia. Walaupun resiko tantangan yang saya lewat tuh, tekanan pikiran itu. Ya kalau disertai Tuhan mulus jalannya. Saya ditungguin dari pihak Barreskrim. Saya langsung nggak nanya surat mana, ditanya, Bu kami dari, ya saya udah tahu. Aku langsung gitu, ya sudah tahu. Boleh nggak kami ambil berita acara? Boleh, tapi boleh nggak saya minta satu syarat? Apa tuh Bu? Saya ini kan udah 30 jam nih perjalanan. Saya bilang, boleh nggak saya mau makan kesukaan saya? Boleh. Tuh polisi aja pengertian. Ibu mau makan apa? Saya mau makan tekwan. Kan di Amerika nggak ada tekwan. Kalau pempek masih ada, tekwan nggak ada. Jadi ku bawalah ke restoran, ku makan tekwan. Mereka pesan juga tekwan yang 3 orang. Jadi 2 pempek 1 tekwan. Aku makan
kantewan udah perut kenyang, udah makan segala macam, baru di BAP. Di BAP udah nggak seperti yang dibayangkan. Nggak ada yang Nggak ada yang ini. Justru mereka yang lebih pengertian. Berarti saat ibu di BAP itu tidak ada yang mendampingin ya Bu ya? Enggak. Sendirian ya? Aku mah dari kasus yang pertama Abi, aku tuh tipenya slow, santai. Kalau kita benar ngapain takut? Justru dengan Abi di Amerika tuh kalian buat Abi jadi mental pecundang, berani ngomong di jauh. Aku justru nggak setuju dengan Abi di sana. Kalau kau ngerasa omongan kau benar, kau hadapi. Jangan berani ngomong itu. Aku nggak suka. Makanya orang kalau berani ngomong sama saya, jangan ngata di belakang, berani ngata di depan. Aku nggak suka ngata orang di belakang. Kalau nak ngata di depan. Itu baru gentleman. Polisi aja langsung bilang gini, pas aku sampai itu ketemu, Ibu gentleman. Ya iyalah, orang Bangka gentleman dong. Nah, dari Aku tuh situlah- bukan tipe pecundang ya, netizen. Ya enggak. Tapi selama ini kayaknya diem gitu ya. Aku kan diam. Ada saatnya orang tuh harus diam. Ada saatnya sekarang aku harus ngomong. Kemarin tuh orang banyak panasin, Bu, tolong klarifikasi ini. Iya. Aku diam, ngapain? Iya benar. Yang WA aku tuh kan orang yang kepo-kepo aja. Iya. Justru ada yang kepo. Itu orang pada aku pernah bantu sampai dia orang ngomel-ngomel kayak dia nggak sadar. Ini Ibu Sarah pernah bantu dia. Tapi ngomongin ya nggak? Iya. Nah, sekarang gini Bu, karena dengan diamnya Ibu ya saat Abi membuat status yang membuat viral, dan Ibu bahkan saya telepon seperti yang Ibu ceritakan tadi, sampai saya soalnya ditelepon sana sini. Iya. Sedangkan saya sendiri nggak tahu apa beritanya ini, gitu. Iya. Hingga di screenshot dikirim ke saya. Saya meminta Ibu untuk menghapus. Ibu tidak mau, tetap kekeh nggak mau menghapus. Iya. Abi sendiri yang menghapuskan seperti itu. Karena Ibu nggak mau menghapus, Ibu diminta klarifikasi, Ibu tidak mau, itu seakan-akan mengiyakan status Pak Saifuddin itu sendiri. Nah, waktu itu kenapa Bu nggak langsung klarifikasi gitu? Ngapain klarifikasi? Pembelaan itu kan dari Tuhan. Aku percuma kalau aku klarifikasi nanti ya kan digoreng-goreng. Aku malas. Aku lebih baik, oh apa maksud Tuhan ini? Oh, berdiam diri dulu. Aku menikmati pulang ke Indonesia, makan soto Makassar ke Kelapa Gading, jalan ke sana, jalan ke sini, ketemu sama anak, nikmatin waktu bersama anak yang sudah berapa bulan ku kehilangan waktu sama mereka. Yang kasus-kasus kemarin itu kan nggak mengganggu sedikitku. Walaupun orang nak teleponku apa kek, mau ngomongku apa, karena ku bukan hidup dari omongan orang, aku hidup dari firman Tuhan. Ku sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan dari awal ku terima Yesus. Ini 10 tahun aku terima Yesus. Ini memang anginnya lebih kencang. Tapi aku sebelum ini kan aku sudah dilatih. Waktu di Amerika kan orang udah ngomongin aku. Jadi aku sudah terbiasa. Kalau orang-orang yang berintegritas, Bang Leo, Bu Deborah, dia gini-gini tuh nggak terganggu kok. Dianggap angin lalu tuh orang-orang terintegritas. Kalau orang masih anak-anak, imannya nyari sensasi terus. Tapi kalau orang sudah dewasa, yang dicari itu esensi. Iya, hanya orang yang masih imannya masih anak-anak. Wah, ayo tuh ini selingkuh sama si Febri anak MKC. Nah, itulah yang membuat kita wow. Itu kan masih iman anak-anak. Kalau orang sudah iman dewasa, mana ada yang nelponku? Kalau yang gitu-gitu tuh kan, yang ngomongin tuh kan iman yang masih anak-anak. Kita udah iman yang udah dewasa, yang harus makanan keras, gini-gini tuh. Demikian sahabat Tama, yang bisa Tama sampaikan, intinya Saifuddin adalah pemecah belah kerukunan umat beragama. Dia bicara kebenaran tapi bila dia benar tidak mungkin takut. Saking takut sehingga dia tidak peduli dengan nasib keluarga, malah menghindar dari tanggung jawab. Apakah orang seperti Udin layak untuk disebut guru rohani? Baik sahabat, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.